Hai semuanya, apa kabar? Aku harap kabar kalian baik-baik saja. Dan sekarang Lesion Princess kembali lagi dengan sebuah video baru untuk teman-teman. Di video kali ini temanya adalah pick a card atau pilih kartu mystery topic. Tapi sebelumnya perlu aku ingatkan bahwa ini adalah general reading. Karena ini adalah general reading, berarti hasil dari pesan yang akan aku sampaikan nanti bisa resonate dan bisa juga tidak resonate. Kalau kalian rasa pesannya nanti resonate, jangan lupa untuk like, komen ke aku, dan kalian boleh share video ini ke teman-teman kalian yang kalian rasa perlu mendengarkan video ini atau video lain dari Lesion Princess. Jangan lupa untuk subscribe kalau kalian belum subscribe dan follow Instagramnya Lesion Princess. Kalau nantinya di antara teman-teman juga ada yang tertarik untuk mungkin personal reading dengan Lesion Princess, informasi lebih lanjut terkait personal reading itu ada di kolom deskripsi di bawah ini dan juga di Instagramnya Lesion Princess. Jadi jangan lupa untuk follow Instagramnya Lesion Princess juga. Kalau nantinya teman-teman ada saran mau buat video, mau Lesion Princess ada buat video apa, kamu bisa komen juga di kolom deskripsi di bawah, di kolom komentar di bawah ini, atau kolom komentar di postingan Instagram Lesion Princess. Hari ini kita akan pakai charm lagi juga, dan kita akan mencari tahu dengan tarot dan oracle card kira-kira apa pesan yang mungkin perlu teman-teman dengar saat ini. Karena ini misteri topik, aku juga belum tahu nanti kira-kira akan apa topik yang mungkin perlu kalian dengar, pesan untuk kalian untuk saat ini. Dan saat ini aku pakai alat bantu oracle card. Oracle cards. Teman-teman bisa tenangkan diri kalian sendiri dulu, tarik nafas dalam-dalam, lalu kamu bisa memilih antara nomor 1, yang ini, nomor 2, yang ini, nomor 3, yang ini, nomor 4, yang ini, atau nomor 5, yang ini. Aku rasa kalian boleh pilih lebih dari satu, karena aku juga iseng ikut milih. Dan aku juga terpanggil untuk memilih lebih dari satu, tapi aku juga belum tahu nanti kira-kira gimana. Kalau teman-teman mungkin sudah memilih, sekarang kita mulai dari nomor 1 dulu, yang lainnya disingkirkan dulu. Oke. Untuk teman-teman yang pilih nomor 1, mystery topic reading untuk teman-teman yang pilih nomor 1. Apa yang perlu mereka ketahui saat ini? Apa yang perlu diketahui oleh teman-teman? Oke. Pilih nomor 1. Aku rasa banyak di antara teman-teman yang harus membuat keputusan. Keputusan yang mungkin sudah tertunda dari lama, tapi mau nggak mau sekarang kamu harus membuat keputusan. Karena ada penawaran yang lebih baik lagi yang ada di depan, yang mungkin penawaran ini kamu nggak lihat. Kamu belum lihat penawarannya, atau penawarannya belum ada, atau bahkan kamu mungkin masih ngerasa stagnan saat ini. Banyak di antara kalian yang I have to say kayak kalian itu lagi di akhir dari suatu perjalanan panjang, atau lagi akan mencapai garis finish, garis akhir dari pertandingan kamu, masa-masa sulit kamu. Tapi karena kamu ibaratnya sudah di ujung nih, sudah di ujung, mau nggak mau kamu harus melepaskan sesuatu hal. Something needs to end, supaya kamu bisa mulai ke suatu hal yang baru. Sesuatu hal harus berakhir, sesuatu hal harus ditinggalkan sebelum kamu memasuki awal baru atau babak baru dalam hidupmu. Sebelum kamu ibaratnya membuka diri untuk situasi yang lebih baik lagi, untuk situasi yang baru. Ini bisa terkait tawaran cinta, atau orang baru, hubungan baru. Hubungan bukan hanya hubungan romantis ya, tapi hubungan pertemanan yang baru, atau situasi yang lebih sehat, pola pikir yang lebih sehat, dan lain sebagainya. Perkembangan diri yang lebih maksimal, dan lain sebagainya, oke? Banyak di antara kamu yang aku rasa malah jadi kayak takut untuk melangkah.
takut untuk membuat keputusan, takut untuk berjalan maju. Aku bisa bilang kamu takut untuk berjalan maju mungkin karena kamu ngerasa seperti sudah terlalu nyaman di situasi kamu sekarang. Mungkin kamu ngerasa kamu sudah terlalu nyaman di hubungan kamu yang sekarang, walaupun mungkin hubungannya beracun, atau kamu sudah nyaman bekerja di tempat kerja sekarang, walaupun sebenarnya mungkin kamu secara finansial tercukupkan, tapi ada ketidakpuasan yang bikin kamu gak nyaman di tempat kamu sekarang ini. Ini general reading ya. Jadi aku gak bisa mengeneralisir atau memfokuskan topiknya itu bahas apa. Tapi di sini yang perlu teman-teman dengar saat ini aku rasa adalah kamu perlu memaksimalkan diri atau meluangkan lebih banyak waktu untuk pertama, membuat pilihan. Beranikan dirimu untuk minta maaf. Mungkin kamu perlu untuk meditasi Ho'oponopono. I'm sorry, defenselessness, righting past wrongs, uprooting. Kalian itu jadi ibaratnya kayak kamu secara energi lagi ngeblocking atau lagi ngenutup pintu berkatmu sendiri, ngenutup pintu kebahagiaanmu sendiri, lagi nutup peluang untuk kamu menarik hubungan-hubungan yang lebih sehat, atau peluang buat kamu untuk menarik kesempatan-kesempatan yang lebih baik. Kenapa aku bilang kamu lagi nutup? Karena aku ngerasa banyak di antara kalian yang lagi bikin tembok. You're blocking yourself. Kamu bikin tembok buat dirimu sendiri, mungkin karena kamu takut, karena kamu ngerasa kamu pernah gagal, kamu ngerasa kamu pernah jatuh, kamu ngerasa seperti diri kamu gak berharga, kamu ngerasa seperti kamu gak layak, kamu ngerasa seperti diri kamu kayak I'm not worthy lah, masa sih saya masih bisa bahagia, masa sih saya masih bisa dicintai, masa sih begini, masa sih begitu, bla 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 bla. Yang jatuhnya malah kamu lupa bahwa Tuhan punya rencana. Gak ada yang kebetulan dalam hidup loh. Dan sekarang, aku rasa sekarang ini kamu melalui pesan ini, Tuhan, semesta, malaikat pelindungmu, atau bahkan leluhurmu itu ingin bilang bahwa it's time for you to dive deep. Ini waktumu untuk menyelam. Menyelam kemana? Menyelam gimana? Ngapain? Ini waktunya untuk kamu minta maaf ke dirimu sendiri. Merubuhkan tembokmu. Supaya ada orang-orang, star family, soul family, ada orang-orang yang memang bagian dari keluarga jiwamu yang bisa datang dan membantu kamu. Orang-orang yang memang ditakdirkan untuk masuk dalam cerita hidupmu, yang bisa ibaratnya membantu kamu bertumbuh, bukan orang-orang yang hanya akan membebani kamu saja. Aku rasa kalian sedang ibaratnya disarankan, dipanggil, diingatkan pentingnya kenali dirimu sendiri, sayang ke dirimu sendiri, prioritaskan dirimu sendiri. Tahu apa yang kamu butuh. Jangan bolak-balik kayak mikirin masa lalu atau bolak-balik mikirin apa yang sudah lewat. Tapi beranikan dirimu untuk buka hati, berjalan maju, mau untuk berjalan maju, memaafkan dirimu sendiri, memaafkan kesalahan orang dari masa lalumu, dan just continue moving forward. Lepaskan, ikhlaskan, berdamai dengan masa lalumu. Karena aku melihat dengan energi hubungan-hubungan yang lebih sehat itu ada di depan mata. Situasi-situasi yang lebih sehat ada di depan mata. Menanti untuk kamu sambut, menanti untuk kamu pilih. Oke, seperti aku sudah bilang di intro, hari ini aku mau pakai charms lagi. Karena aku lagi ketagihan mainan charms. Kita akan cari tahu ada yang keluar. Apa yang perlu diketahui oleh teman-teman yang pilih nomor 1. Oke. Ini apa aja? Tangan aja deh. Ini apa? Ini ada koin. Queen Elizabeth di
Second, ini aku rasa lebih ke ini. Kalian itu diingatkan untuk beranikan dirimu menjadi the queen and the king of your own stories. Jadi raja dan jadi ratu untuk cerita hidupmu sendiri. Terlepas dari apapun kesalahan yang mungkin pernah kamu lakukan di masa lalu, atau ada orang-orang yang mungkin pernah menyakiti kamu dari masa lalu, sekarang waktunya buat kamu untuk, ibaratnya kamu gak bisa ngumpet terus. Kamu gak bisa nggak ngapa-ngapain, atau nggak bisa kayak stagnan, cuman karena kamu ngerasa kamu masih terluka. Karena kamu merasa seperti masih dibayang-bayang masa lalu. Ini waktu yang tepat untuk kamu ibaratnya menjadi ratu, menjadi pemimpin untuk dirimu sendiri, untuk hidupmu sendiri. Ada angel, little angel, yang lagi berdoa. Teman-teman juga perlu diingatkan bahwa ya sekarang waktunya buat kamu buka hati, buat kamu untuk merendahkan dirimu, merendahkan hatimu, untuk berani kayak datang ke Tuhan lagi, datang ke semesta, minta panduannya, minta bimbingannya, minta pertolongannya, minta penjagaannya, karena toh kamu dilindungi. Tuhan semesta pasti akan selalu bersedia untuk membantu kita umatnya dalam setiap kondisi, segala waktu bahkan. Tapi butuh kita yang pertama-tama merendahkan diri dulu untuk meminta bantuannya beliau. Dan jangan paksakan dirimu untuk bertahan di situasi yang sebenarnya kamu sadar situasi itu berbahaya. Jangan paksakan dirimu untuk bertahan di situasi yang kamu tahu situasi itu nantinya hanya akan merugikan kamu saja. What is this? Kura-kura. Aku keinget dan terbayang scene film di Finding Nemo. Di Finding Nemo, yang film Nemo yang pertama, dimana film ini kan ada scene, ada bagian dimana si Nemo dan Dory, papanya Nemo dan Dory itu ketemu sama sekumpulan kura-kura kan. Mereka umurnya sudah ratusan tahun, tapi mereka mau mengikuti terus berenang melawan arus supaya mereka bisa tiba di target atau tujuan yang mereka inginkan. Dan aku rasa teman-teman ini, walaupun kamu mungkin sebelumnya tuh sadar kamu punya keinginan, kamu sebelumnya sadar kamu punya harapan, tapi harapan dan keinginan kamu tuh kayak ketunda karena ada suatu momen yang menyakitkan kamu. Karena momen ini menyakitkan kamu, otomatis aku ngerasa kalian tuh jadi kayak keburu bikin tembok, tapi malah jadi stagnan, gak kemana-mana. Prosesnya jadi kayak gak kemana-mana. Prosesmu mengejar mimpi jadi gak kemana-mana. Tapi aku rasa sekarang kalian perlu diingatkan untuk just keep swimming. Berenang aja, terus berenang. Lalu, what is this? Think big. Beranikan dirimu untuk berpikir lebih luas lagi. Berpikir lebih cerdas lagi. Cari solusi. Think of the big picture. Beranikan dirimu untuk melihat bahwa dalam segala situasi itu gak ada yang, kan tadi aku ngomong just keep swimming kan, terus sekarang ikan. Aku merinding loh. Kadang aku suka merinding sendiri kalau pesan-pesan yang aku ngomongin, pesan-pesan yang aku sampaikan malah nyambung gini. Semesta itu mau ngingetin kamu untuk belajar beranikan dirimu melihat segala situasi dari perspektif yang lebih luas lagi. Bukan cuma hanya terfokus ke masalah kamu, tapi beranikan dirimu untuk belajar, menerima, mensyukuri, mengapresiasi, dan belajar bahwa oh, gak ada yang kebetulan. Gak ada yang kebetulan. Everything affects everything. Segala hal itu saling terkoneksi. Lalu, apa ini? A little boy, a moon. Walaupun kedepannya kamu nggak tahu ya akan ada apa dan kedepannya akan ada gimana, mungkin banyak di antara kalian yang pilih nomor 1 ini kayak takut untuk buka hati, takut untuk percaya cinta dan lain gimana, takut untuk berharap, takut untuk berharap, dan kedepannya nobody knows what the future holds kan. Tapi beranikan dirimu untuk setidaknya kamu jujur dulu ke dirimu sendiri.
jujur ke dirimu sendiri, dan berani bermimpi, berani berharap, berani percaya cinta lagi. I think this is gonna summarize everything. Kelihatan nggak? Ini yang terakhir kayaknya akan menjadi kesimpulan semuanya. Never give up. Jangan menyerah. Oke? Aku rasa itu semua untuk teman-teman yang pilih nomor 1. Kalau kalian rasa pesannya resonate, jangan lupa untuk like, komen, kasih tahu aku, dan kalian boleh share video ini ke teman-teman kalian yang kalian rasa perlu mendengarkan video ini atau video lain dari Illusion Prestige. Jangan lupa untuk subscribe kalau kalian belum subscribe, dan follow Instagramnya Illusion Prestige. Kalau nantinya di antara teman-teman mungkin ada yang tertarik untuk booking personal reading, informasi lebih lanjut terkait personal reading itu ada di kolom deskripsi di bawah ini, dan juga di Instagramnya Illusion Prestige. Karena nomor 1 sudah, sekarang kita lanjut untuk yang pilih nomor 2. Oke. Untuk teman-teman yang pilih nomor 2 atau oracle card yang ini, kita akan sama-sama mencari tahu mystery topic, mystery reading. What do you need to know? Apa yang perlu kamu ketahui saat ini? Pesan apa yang memang ditakdirkan untukmu saat ini? Pesan apa yang memang ditakdirkan untuk teman-teman yang pilih nomor 2? Pesan apa yang memang ditakdirkan untuk teman-teman yang pilih nomor 2? Oke. Kontrol emosi. Aku ngerasa banyak di antara kalian yang saat ini lagi disuruh slow down, lagi disuruh tenang, lagi disuruh pelan-pelan. Tapi mungkin kamu ngerasa kayak, aduh, tapi banyak rencana saya yang belum tercapai. Banyak target saya yang belum tercapai. Saya mau buru-buru. Tapi saya udah umur segini, saya udah umur segitu, saya udah begini, saya sudah begitu. Saya udah pengen gini, saya pengen itu. Dan karena kamu udah pengen, kamu kayak pengen banget apapun ini ya. Pengen banget, mungkin pengen banget sukses, pengen banget kaya, pengen banget nikah, pengen banget punya pasangan, pengen banget ini itu bla 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 bla. Aku ngeliat ada energi rushing di sini, ada energi terburu-buru. Energi terburu-buru yang buat kamu malah jadi kayak hati-hati serakah. Hati-hati serakah atau malah jadi greedy. Di sini aku ngerasa hati-hati jangan sampai malah kamu jadi meledak-ledak. Meledak-ledak atau bisa jadi malah kamu marah ke dirimu sendiri atau kamu marah ke Tuhan. Kalau ada sesuatu hal yang kamu mau tapi belum kejadian. Kalian aku rasa lagi disuruh istirahat juga, lagi disuruh jeda. Lagi disuruh buat evaluasi diri. Take time for yourself. Ambil waktu. Wait a second. Tadi aku ngomong soal jeda kan? Nah, look. Wait. It's not yet time. Things are being moving. Tunggu. Belum waktunya. Segala hal itu lagi diproses. Aku merinding loh. Aku merinding karena sejak bulan Oktober ini aku juga sadar. Tiap aku reading, entah reading buat klien atau personal reading, atau bahkan buat video buat kalian, itu tuh nyambung semua kan. Kayaknya aku juga lagi ngelewatin fase awakening ya. Makanya pesan-pesanku mungkin makin spot on. Tapi teman-teman yang pilih nomor 2 ini, kalian tuh ibaratnya yang aku rasakan kayak lagi disuruh istirahat dulu. Mungkin kamu selama ini sudah bekerja terlalu keras, bekerja sangat keras, sampai kamu lupa untuk mungkin mensyukuri hasil kerja keras kamu. Atau kamu takut hasil kerja kerasmu itu nggak ada hasilnya. Padahal ada hasilnya, pasti akan ada hasilnya. Cuman walaupun hasilnya memang belum kelihatan, dan kamu lagi nggak dikasih tahu hasilnya gimana. Mungkin teman-teman yang pilih nomor 2 ini kalian juga empat. Kalian punya bakat-bakat spiritual juga. Atau kamu mungkin juga tarot readers juga kayak aku. Tapi ada something that you really want. Ada suatu hal yang mungkin kamu mau banget, tapi belum kejadian.
Mungkin ketunda karena planet-planet ada banyak yang lagi retrograde, atau mungkin ketunda karena perencanaan kamu juga belum maksimal. Atau mungkin ketunda karena alasan-alasan lain, bisa pandemi atau apapun. Atau divine timing, ya belum waktunya. Loosen your grip, coping mechanism, density, addiction, let God in. Banyak di antara kalian yang aku rasa perlu diingatkan tentang pentingnya berserah, jangan terlalu berpegangan. Oh, aku dapat vision ini. Kita kalau kita ke pantai terus kita kayak ngambil pasir, pegang di tangan kita, and we held it too tight. Kalau kita pegang pasir itu terlalu erat, malah banyak yang keluar-keluar kan. Tapi kalau kita pegangnya kayak biasa aja, malah banyak pasir yang bisa kita hold kan, banyak pasir yang bisa kita pegang. Dan aku rasa teman-teman perlu belajar lagi tentang law of attraction. When we want something, kunci dari kesuksesan dari law of attraction atas apa yang memang kita inginkan itu bukan attachment, tapi detachment. Bukan kemelekatan, tapi malah ketika kita bisa untuk berserah. Ibaratnya kita melakukan bagian kita, ya. Kita melakukan bagian kita, dan mungkin kalian juga perlu belajar untuk minta bantuan teman, minta saran, minta dukungan, minta support. Izinkan dirimu untuk dibantu sama orang lain. Aku rasa kalian yang pilih nomor 2 ini juga tipikal yang cukup perfeksionis. Perfeksionis bahkan bisa sampai dalam konteks kayak you don't want everyone to touch you. Kamu nggak mau dibantu oleh orang lain karena kamu juga terbiasa sendiri. Tapi aku rasa kalian perlu belajar untuk buka hati, minta bantuan teman, minta dukungan orang lain. Dan apapun target yang mungkin memang ingin kamu capai, pelan-pelan. Coba kalau misalnya kamu ngerasa kayak rencana ini gagal, terus kamu ngerasa kayak takut nggak sukses, coba pikirkan, rencanakan, ikuti kata hatimu, ikuti intuisimu, cari cara lain, cari solusi lain. Jangan juga untuk misalnya nunggu besok deh, besok aja deh, mulai besok aja deh. Karena setiap saat, bilang ke dirimu sendiri bahwa setiap saat itu bisa jadi waktu yang tepat untuk memulai. Now is lucky time. Saat ini bisa jadi waktu yang tepat untuk memulai. Kalau kalian teman-teman yang pilih nomor 2 saat ini sebenarnya punya harapan, punya mimpi yang masih ketunda, terus kamu ngerasa kayak kamu pengen give up, kamu pengen nyerah, aku rasa semesta ingin bilang bahwa masa sih yakin mau nyerah? Padahal waktunya udah deket lah. Padahal waktu keberuntungannya udah deket. Cuman kamu memang butuh untuk menyusun fondasi atau menyusun pijakan, landasan dasar yang lebih kuat lagi, lay a solid foundation. Sama kayak kalau kamu mau bikin rumah. Bikin rumah kan nggak bisa langsung tiba-tiba atap kan, harus kayak ubinnya dulu, tanahnya dulu, terus pilar, plafon, dan lain sebagainya, baru sebelumnya atap. Berproses. Dalam prosesmu mencapai target, keinginan, mimpi, atau harapan terkait apapun yang memang ingin kamu capai, aku rasa kalian yang pilih nomor 2 ini perlu diingatkan bahwa good things take time. Hal-hal yang baik itu butuh waktu. Hal-hal yang baik itu butuh diusahakan. Diusahakan pakai hati. Pakai hati. Aku jadi keinget quote-nya Lee Jong Suk, salah satu aktor Korea favorit aku. Dia pernah bilang kunci kesuksesan dia itu adalah do what you love and love what you do. Cintai apa yang kamu lakukan dan lakukan apa yang kamu cintai. Dan teman-teman, aku rasa kalian mungkin saat ini memang lagi give up, lagi nyerah, lagi nggak tahu lah, nggak dapat bayangan, nggak dapat gambaran ke depannya akan gimana. Tapi selain kalian diminta untuk berserah, selain kalian diminta untuk menikmati prosesnya pelan-pelan, aku rasa kalian juga diminta untuk nikmati proses ini setulus hati, pakai hati. Bukan karena kamu ngerasa ini adalah tanggung jawab kamu, tapi karena kamu bersyukur bahwa kamu masih dikasih kesempatan untuk bisa menikmati proses ini, menikmati prosesmu dengan tulus. Oke. Sekarang seperti aku sudah bilang di intro, kita akan cari tahu juga dengan charm. Oke. What else the people who chose option number 2 needs to know? Apalagi yang mungkin perlu diketahui oleh teman-teman yang pilih nomor 2. Apa itu aja?
kunci. Oke, aku ngerasa gini, kamu punya target, kamu punya keinginan, ya. Tapi karena ini mimpimu, karena ini targetmu, karena ini harapan kamu, otomatis yang punya kuncinya, otomatis yang punya kunci atas harapan kamu ya kamu nggak sih? Cuman kamu yang bisa buka kunci itu. Cuman kamu yang bisa buka harapan itu. Lalu, kucing. Kalian ada yang tahu nggak sih? Atau ada suka yang baca-baca nggak sih? Kononnya, binatang piaraan itu, they chose their owner, kan? Mereka memilih siapa pemiliknya. Secara intuitif. Dan aku jadi kepikiran gini. Oh, barusan ada suara kucing. Confirming. Aku kepikiran gini. Mungkin kamu nggak sadar tentang mimpi-mimpimu, atau kamu ngerasa kamu nggak layak akan mimpi-mimpimu. Tapi pernah nggak kepikiran? Kayak ini. Itu di Harry Potter, di film yang keberapa ya? Tapi ada scene dimana si Harry Potter ini dikasih tahu bahwa the wands, tongkat sihirnya mereka, itu memilih siapa magiciannya, memilih siapa penyihirnya. Dan aku rasa kamu itu perlu diingatkan bahwa mungkin kamu ngerasa nggak berkualitas akan mimpi-mimpimu. Tapi Tuhan kasih kamu bakat-bakat tertentu. Tuhan masih mengizinkan kamu untuk punya mimpi tertentu, bukan karena kebetulan. Tapi karena aku yakin ada mungkin misi jiwa yang perlu kamu lakukan melalui mimpi-mimpimu itu. Walaupun prosesnya nanti nggak mudah. Gajah. Gajah, aku keinget ini lagunya Tulus. Wait, I forgot the lyrics. Kau temanku, kau doakan aku, punya otak cerdas, aku harus tangguh. Bila jatuh, gajah lain membantu, tubuhmu di situasi, rela jadi tamengku. Ya kan, liriknya gitu kan. Sorry kalau suaraku nggak bagus, tapi aku keingetnya gini. Ya teman-teman itu perlu diingatkan tentang jangan takut untuk buka hati, buka diri untuk ditolong oleh orang lain. Karena ada orang-orang yang memang bersedia untuk dukung kamu, bantu kamu. Mungkin memang teman-teman sejiwa kamu, atau kamu terlindungi, terproteksi secara spiritual. Ada banyak malaikat pelindung yang mau bantu kamu. Tuhan dan semesta pasti mau nolong kamu. Kamu gak sendirian. Beranikan dirimu untuk menjadi nahkoda untuk cerita hidupmu sendiri. Izinkan dirimu untuk bertransformasi. Jadi kupu-kupu yang siap terbang. Ini ada bis juga, ada lebah. Atau ini kupu-kupu juga. Ini kupu-kupu juga. Dua kupu-kupu. Aku rasa ada sesuatu hal, ada sikap, atau ada kebiasaan lama yang teman-teman harus ubah sih. Supaya kamu bisa lebih cepat meraih mimpi atau harapan yang memang kamu inginkan itu. Karma. Aku rasa teman-teman juga perlu diingatkan tentang tabur tuai. Your vibes attracts your tribes. Vibrasimu yang nantinya akan menarik suku jiwamu. Semakin kamu banyak menaburkan bibit-bibit kebaikan, otomatis semakin banyak hal-hal kebaikan, hal positif yang bisa kamu petik nantinya. Begitu juga sebaliknya. Dan yang terakhir, so very blessed. Sangat-sangat diberkati. Walaupun kamu ngerasa seperti hidupmu stagnan saat ini, tapi aku rasa teman-teman saat ini perlu mengingatkan dirimu dan diingatkan bahwa kamu itu sebenarnya diberkati. Kamu akan selalu dicukupkan dalam segala situasi. Jangan pernah merasa seperti kamu sendirian atau merasa seperti kamu kekurangan. Seperti kamu kekurangan rezeki atau kekurangan berkat. Karena kamu diberkati dan kamu akan selalu dicukupkan. Oke? Aku rasa itu semua untuk teman-teman yang pilih nomor 2. Kalau kalian rasa pesannya resonate, jangan lupa untuk like, komen, kasih tau aku. Dan kalian, of course, boleh share video ini ke teman-teman yang kamu rasa perlu dengar video ini atau video lain dari Illusion Priestess. Jangan lupa untuk like, subscribe kalau kalian belum subscribe, dan follow juga Instagramnya Illusion Priestess. Kalau di antara teman-teman ada yang tertarik untuk booking personal reading, infonya ada di kolom deskripsi di bawah ini, dan juga di Instagramnya Illusion Priestess. Karena nomor 2 sudah, sekarang kita lanjut ke nomor 3. Oke. Sekarang kita lanjut untuk teman-teman yang pilih nomor 3 atau oracle card yang ini.
Kita akan sama-sama mencari tahu apa mystery reading, apa yang perlu teman-teman tahu saat ini. Karena ini mystery topik dan aku belum shuffle, aku juga belum tahu. Okay, what are this? Apa yang perlu diketahui oleh teman-teman yang pilih nomor 3? I'm hearing, aku dengar hidup itu nggak sesedih atau nggak, ya kan? Hidup itu nggak sesedih atau seburuk apa yang kalian duga. Dan yang terburuk itu biasanya hanya ada di pikiranmu sendiri. Realitanya nggak separah apa yang kamu kira. Terkait apapun ya ini. Terkait mungkin perasaan atau pikiran-pikiran kamu, studi kamu, masalah keuangan dan lain sebagainya. Karena aku merasa kamu itu sebenarnya masih memiliki hal-hal lain yang perlu kamu syukuri. Tapi mungkin karena kamu masih terlalu sibuk membandingkan diri sama orang lain, atau kamu masih terlalu sibuk untuk memikirkan apa yang mungkin sudah terhilang, atau kamu masih terlalu sibuk untuk mengkhawatirkan apa yang mungkin belum tentu terjadi atau bahkan nggak akan terjadi, karena kamu terlalu sibuk mikirin yang negatif-negatif terus. Jatuhnya malah kamu lupa untuk mensyukuri apa yang sudah perlu kamu syukuri. Atau aku banyak merasakan gini juga, banyak di antara kamu yang mungkin sibuk ngomongin orang lain, sibuk atau hobi gosipin orang lain, atau mikirin masalah orang lain, sampai kamu lupa untuk ngurusin dirimu sendiri, mikirin dirimu sendiri. Mungkin kamu terlalu sibuk mikirin kayak, aduh mantan saya gimana ya, aduh dia gimana ya, aduh ini gimana ya, aduh tahun depan gimana, kerjaan saya gimana, bla 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 bla. Sampai kamu bukannya hidup di masa kini untuk mengusahakan yang terbaik buat masa depan kamu, tapi kamu malah mungkin stagnan atau terjebak di masa lalu, atau kamu stagnan dan terjebak karena kamu terlalu mengkhawatirkan apa yang belum terjadi. Yang seperti aku sudah bilang, belum tentu terjadi bahkan. Kalian yang pilih nomor 3 ini ada tendensi aku baru notice, ini ada water your garden. Dan tadi barusan gak sengaja aku juga ketendang botol minum. Kalian itu karena mungkin terlalu banyak kayak ngorbanin diri, atau terlalu banyak mikirin orang lain, terlalu banyak mikirin banyak hal, semua hal kamu pikirin, sampai kamu lupa untuk merawat dirimu sendiri. Kamu mungkin terlalu banyak kerja, entah untuk bayar hutang, atau untuk ngurusin orang lain, atau ini itu bla 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 bla. Kamu terlalu ngurusin apa yang sebetulnya nggak it's not really your job, it's not really your duty to take care of that. Bukan kerjaan kamu untuk ngurusin itu. Sampai kamu lupa untuk istirahat, atau kamu terlalu fokus kerja sampai kamu capek sendiri, atau sampai kamu sakit, sampai kamu kebanyakan pikiran sendiri, sampai kamu lupa untuk istirahat, lupa untuk lembut, be tender to yourself, berbaik hati ke dirimu sendiri, lupa untuk sayang, lupa untuk peduli ke dirimu sendiri. I remember soul plan, the fated life versus the destiny life. Kamu mungkin jadi lupa tentang siapa dirimu sesungguhnya, atau malah kamu krisis identitas, atau kamu lupa apa yang kamu mau, kamu lupa apa target kamu lupa apa tujuan hidup kamu lupa bahwa toh pada akhirnya semua manusia punya misi jiwanya masing-masing. Pada akhirnya semua manusia punya rencananya dan takdirnya masing-masing kenapa dia dilahirkan ke dunia ini, kan? Kamu juga punya misi jiwa, dan misi jiwamu it's not only about mungkin kerja, ngumpulin uang segala macam, atau bertahan atau terjebak di lingkungan yang kurang sehat. Karena mungkin kamu
berada di lingkungan-lingkungan yang sebenarnya hanya menjebak kamu atau mengekang kamu atau merugikan kamu, kamu jadi lupa dengan dirimu sendiri. Kamu mungkin jadi lupa dengan apa yang sepenuhnya kamu inginkan, apa yang sepenuhnya kamu harapkan. Kamu jadi lupa dengan mimpi-mimpimu atau harapan-harapan yang tertunda. Dan aku rasa melalui pesan ini kalian diingatkan untuk merawat dirimu sendiri. Lakukan hal-hal yang bisa buat diri kamu bahagia. Oke, kalian dapat 3 ya udah, oke. Mungkin kalau kamu merasa masih ada luka yang perlu disembuhkan, beranikan dirimu untuk menyembuhkan luka tersebut dan berdamai dengan dirimu sendiri. Take time out. Ada take care of water your garden, dan take time out. Ambil waktu untuk istirahat. Entah itu istirahat secara fisik, kalau kamu memang butuh tidur, atau istirahat secara emosional, kamu butuh untuk mungkin nonton film-film lucu, atau kamu butuh untuk melakukan hal-hal yang memang bisa buat kamu lebih bahagia, atau kamu butuh untuk ya melakukan hal-hal yang bisa buat kamu merasa lebih hidup lagi. Ambil waktu untuk dirimu sendiri. Karena aku ngerasa teman-teman yang pilih nomor 3 ini, kalian juga energinya depleted. Kayak terkuras banget. Saking kamu mungkin terlalu ngikutin orang lain, atau kamu terlalu dengerin orang lain, terlalu mengorbankan diri buat orang lain, kamunya malah jadi lupa untuk ngerawat jadi diri sendiri. Kamu lupa untuk memprioritaskan dirimu sendiri. Kamu lupa untuk membahagiakan dirimu sendiri. Atau saking kamu terlalu banyak target, terlalu banyak rencana, kamu juga lupa untuk berserah. Kamu mungkin terlalu ngikutin harapan atau ego. It's okay to have dreams. Gak apa-apa kalau kita punya harapan. Gak apa-apa kalau kita punya mimpi. Tapi sambil kita mengusahakan mimpi, sambil kita mengusahakan harapan, izinkan agar harapan dan keinginan kita itu terjadi memang bukan pada waktu kapan kita memaksakan kapan itu harus terjadi, tapi lebih ke berserah. Izinkan Tuhan yang atur kapan itu harus terjadi. Kalian atas gak? Tadi aku keselak batu. Dan ini oracle card yang terakhir buat kalian adalah sing your own song. Beranikan dirimu untuk menyanyikan lagumu sendiri. Banyak di antara kalian yang throat chakranya mungkin juga lagi blok. Cakra suara atau cakra tenggorokan, throat chakra lagi kayak terhambat. Mungkin kamu takut untuk mengekspresikan diri, atau kamu takut untuk ngomong atau menyampaikan sesuatu hal yang sebenarnya kamu sadar itu harus kamu sampaikan. Seperti aku sudah bilang di awal tadi, kita akan pakai charms juga, karena aku lagi ketagihan untuk main charms. Kita akan cari tahu pesan tambahan apa yang mungkin perlu didengar oleh teman-teman yang pilih nomor 3. Pesan tambahan apa yang mungkin perlu didengar oleh teman-teman yang pilih nomor 3. Pesan tambahan apa yang mungkin perlu didengar oleh teman-teman yang pilih nomor 3. Oh, banyak. Okay. What are this? Dolphin. Lumba-lumba. Malaikat. Made for an angel. Oke, ya tadi aku ngomong soal misi jiwa ya, soal life mission, soul purpose.
Banyak di antara kalian yang karena kamu terlalu fokus ke masalah kamu, terlalu fokus ke rintangan, hambatan, kamu mungkin jadi lupa tentang apa harapan kamu, apa misi jiwamu, apa keinginanmu dalam hidup. Kamu mungkin juga jadi lupa tentang apa yang kamu benar-benar mau. Dan kayak lumba-lumba kan cerdik kan, lumba-lumba cerdas. Mereka bisa beradaptasi dalam segala situasi. Teman-teman juga perlu diingatkan untuk jangan langsung kayak dikalahkan oleh masalah. Walaupun mungkin kamu memang sedang menghadapi masalah, walaupun kamu memang sedang menghadapi rintangan dan lain sebagainya, tapi beranikan dirimu juga untuk bisa beradaptasi dalam segala situasi. Izinkan dirimu untuk bertransformasi. Remember your worth. Remember your worth. Ingat kualitasmu. Ingat siapa dirimu. Ada kupu-kupu lagi. Aku rasa ada beberapa sikap atau sifat lama yang teman-teman mungkin miliki yang perlu ditinggalkan. Kebiasaan-kebiasaan negatif mungkin, atau pola hidup negatif, pola pikir negatif, dan lain sebagainya. Lalu ada gitar. Mungkin banyak di antara kalian yang tertarik untuk belajar seni, atau tertarik untuk belajar hal-hal baru, tapi kamunya mungkin masih merasa seperti stagnan atau takut. Dan kamu perlu diingatkan tentang pentingnya, ya udah belajar aja, kayak tadi aku bilang, throat chakra block. Mungkin throat chakra block ini ada juga terkait yang kayak kamu mungkin ingin belajar nyanyi, atau kamu ingin mengekspresikan diri tapi kamu takut. Tapi ya, this is a sign, this could be a sign. Mulai aja dulu, lakukan aja. Lalu, beautiful. Cantik. Teman-teman yang pilih nomor 3 ini perlu diingatkan bahwa kamu, aku sudah bilang kan, kamu istimewa. Remember your worth. Kamu cantik. Kamu menarik, terlepas dari apapun jenis kelaminmu. Ingatkan dirimu bahwa kamu cantik, kamu menarik, kamu istimewa. Dan beranikan dirimu untuk menjadi pemimpin, menjadi nakoda atas cerita hidupmu sendiri. Ada pohon. Pohon yang kokoh, mau dia kayak dihantam angin, dihantam hujan deras, dihantam petir, nggak akan roboh kan? Kecuali dirobohkan oleh faktor eksternal. Tapi pohonnya itu kokoh, dia punya memiliki kekuatan dari dalam. Beranikan dirimu juga untuk menjadi pribadi yang kokoh dari dalam. Lalu kura-kura. Apapun harapan atau keinginan atau target yang ingin kamu capai, beranikan dirimu untuk just keep swimming. Kayak kura-kura di film Finding Nemo. Walaupun mereka berenangnya pelan-pelan, prosesnya pelan-pelan, tapi pada akhirnya karena mereka yakin mereka bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan, mereka ujungnya tiba di target atau tempat tujuan dan destinasi mereka kan. Fearless dan karma. Ingatkan dirimu bahwa karma itu pada akhirnya tetap akan datang pada kita tepat pada waktu yang terbaik. Karma bukan hanya karma negatif, tapi juga karma positif. Your vibes attract your tribes. Vibrasimu yang menarik suku jiwamu nantinya. Kalau kita banyak menaburkan karma-karma kebaikan, karma-karma positif, otomatis yang nantinya kita petik juga karma-karma kebaikan. Dan karma-karma positif, begitu juga sebaliknya. Lalu beranikan dirimu untuk menjadi berani. Be fearless dalam memperjuangkan apapun yang memang mungkin kamu incar. Love and be loved. Beranikan dirimu untuk mencintai dan dicintai. Spiritual, being spiritual. Aku rasa teman-teman juga perlu diingatkan tentang think big. Pentingnya balancing. Seimbang antara dunia praktikal kamu dan juga dunia spiritual kamu, antara logika dan intuisi kamu. Dan ini kan lampu jinnya Aladin. Bukan berarti kalian harus gosok-gosok lampu ya. Cuman aku rasa ini seperti aku sudah bilang, balancing antara dunia spiritual dan dunia praktikal. Alright lah, beranikan dirimu untuk
bekerja, mengusahakan yang terbaik, mengusahakan bagian kamu, tapi izinkan juga kayak waktunya Tuhan, rencananya Tuhan untuk memberikan kamu solusi tepat pada waktu dimana kamu memang membutuhkan solusi itu. Waktu Tuhan pasti akan selalu jadi yang terbaik kan? Oke, aku rasa itu semua untuk teman-teman yang pilih nomor 3. Kalau kalian rasa pesannya resonate, jangan lupa nanti untuk like, komen, guys, aku, dan kalian boleh share video ini ke teman-teman kalian yang kalian rasa perlu mendengarkan video ini atau video lain dari Illusion Priestess. Jangan lupa untuk subscribe kalau kalian belum subscribe, dan follow Instagramnya Illusion Priestess. Kalau nantinya di antara teman-teman mungkin ada yang tertarik untuk booking personal reading, informasi lebih lanjut terkait personal reading itu ada di kolom deskripsi di bawah ini, dan juga di Instagramnya Illusion Priestess. Karena nomor 3 sudah, sekarang kita lanjut untuk nomor 4. Oke? Sekarang kita lanjut untuk teman-teman yang pilih nomor 4 atau oracle card yang ini. Apa yang mungkin perlu teman-teman dengar? Karena ini misteri topik dan aku juga belum shuffle, jadi aku nggak tahu temanya apa buat kalian. Tapi aku merasakan freedom, spiritual liberation, kebebasan spiritual, kebebasan yang terkontrol, kebebasan untuk mungkin mengejar harapan kamu, atau I'm just gonna take all this. Kebebasan untuk mungkin mengejar harapan kamu dan mendefinisikan kebahagiaan yang memang sesuai dengan apa yang kamu mau, apa yang kamu inginkan, apa yang kamu kejar. Karena aku rasa teman-teman yang pilih nomor 4 ini mungkin gini, kamu kesannya akan kayak kasar banget kalau aku bilang kamu terbiasa disakitin, atau mungkin terbiasa dibohongin, terbiasa dijahatin, terbiasa ditipu, terbiasa dijahatin, sampai kamu saking kamu kebiasa dijatohin, atau kamu kebiasa dibully, kamu kebiasa direndahkan, kamu jadi lupa tentang siapa identitas kamu sesungguhnya. Kamu jadi lupa tentang apa sih yang buat saya bahagia. Kamu malah jadi kayak ngikutin standar-standar orang lain. Apa yang menurut orang lain sempurna, malah kamu kayak ikutin terus-terusan. Padahal mungkin kamu ngerasa nggak sepenuhnya bahagia kalau kamu ngikutin orang-orang tersebut. Longing from home, homesick for the stars. Aku rasa banyak di antara kalian yang sebetulnya mungkin sudah merasa nggak nyaman di too much. I'm not gonna take this much. Kamu udah ngerasa nggak nyaman dengan tempat kamu berada sekarang. Nggak nyaman untuk bertahan di situasi kamu sekarang. Mungkin kamu udah mulai ngerasa nggak nyaman dengan hubungan kamu yang mungkin kamu rasa toksik, dan kamu kayak udah pengen atau rindu banget bisa bertemu orang-orang yang mungkin memang orang-orang bisa menghargai kamu apa adanya. Kamu ingin bertemu dengan mungkin pendamping hidup atau jodoh yang nggak akan nyakitin kamu, atau kamu sudah ingin kayak bekerja di tempat kerja yang nggak cuma manfaatin kamu ingin bertemu dengan teman-teman yang bisa menerima kamu apa adanya, dan lain sebagainya. Acceptance, you guys are longing for acceptance. Kamu ingin diterima dengan tulus, diterima dengan utuh. Karena kamu terlalu ibaratnya ngikutin orang lain atau ngikutin standar orang lain, kamu jadi lupa bahwa kamu juga punya, you have your own self to take care of. Kamu juga punya dirimu sendiri yang harus diperhatikan. Kamu juga punya kebahagiaan dirimu sendiri yang harus kamu maksimalkan, yang harus kamu prioritaskan.
Kamu juga punya mimpi, harapan, dan keinginan yang perlu kamu inginkan. Ibaratnya, mungkin target kesuksesan kamu atau tolok ukur kebahagiaan kamu dengan tolok ukur orang lain berbeda. Of course, DNA setiap orang kan juga berbeda-beda. Tapi karena kamu mungkin terlalu ngikutin orang lain, terlalu ngikutin standar orang lain, terlalu nggak enakan sama orang lain, kamu juga mungkin jadi lupa kayak, what exactly do I want sih? Apa sih yang aku mau? Apa sih yang aku harapkan? Dan aku rasa teman-teman yang pilih nomor 4 ini, kamu perlu diingatkan untuk please, tenang. Berhenti dulu. Berhenti lari-larinya. Berhenti berusaha kabur dari luka. Berhenti berusaha untuk mungkin memaksakan egomu, memaksakan kehendakmu, atau berhenti untuk memaksakan situasi yang kamu sadar nggak bisa kamu paksakan lagi. Tapi coba untuk memulai tanya ke dirimu sendiri. Tanya ke dirimu, saya mau apa sih? Yang saya butuhkan itu apa? Yang saya harapkan itu apa? Beranikan dirimu untuk memimpin lagi kontrol dan kendali atas hidupmu sendiri. Terlepas dari mungkin orang-orang di sekitar kamu bilang atau kasih saran atau bahkan maksain A, B, C, D, Z. Tapi tanya lagi ke dirimu sendiri. What do you want? And be honest. Apa yang saya mau? Apa yang saya butuhkan? Dan jujur. Sepenuhnya jujur. Oh, this is beautiful. A rebirth is assured. You see clearly now. Suatu fase lahir baru itu sudah terjamin. Dan sekarang kamu sudah bisa melihat lebih jelas. Kenapa suatu fase lahir baru sudah terjamin? Aku rasa teman-teman yang pilih nomor 4 ini tuh udah kayak, kamu tuh benar-benar longing, kamu benar-benar kayak pengen banget bebas dari situasi-situasi yang merugikan kamu. Kamu benar-benar pengen bebas dari hal-hal yang menjebak. Kayak ibaratnya mungkin selama ini kamu ngerasa kakimu dipasung, terus kamu ngerasa sekarang pengen terbang. Dan karena kamu sebenarnya sudah bisa melihat lebih jelas, aku melihat kalian tuh sebenarnya sudah bisa melihat lebih jelas. Kamu sudah tahu mungkin mana teman-teman yang bisa dipercaya, kamu sudah tahu mana kerjaan yang baik, mana yang enggak, mana rekan kerja yang bisa dipercaya atau tidak, terus mana hubungan-hubungan yang sehat, mana tidak, mana hal-hal yang kamu mau, mana yang enggak mau. Karena kamu sudah lebih tahu, otomatis kamu harusnya juga sudah lebih bisa untuk memotivasi dirimu untuk keluar dari zona nyamanmu dan lahir baru jadi pribadi yang lebih baik lagi. Lahir baru jadi pribadi yang lebih bisa memilih apa yang kamu mau. Jadi pribadi yang lebih bisa memprioritaskan apa yang bisa buat kamu bahagia saja. Ibaratnya your vibe strikes your tribes ya. Vibrasimu yang akan nantinya menarik suku jiwamu. Kalau teman-teman, karena kalian sudah bisa melihat lebih jelas, karena kalian sudah bisa lebih bijaksana, otomatis kalau kamu sudah bisa melihat lebih jelas, bayanganmu nggak akan berkabut kan. Kamu akan memilih untuk mungkin semangat healing, atau kamu akan memilih untuk meningkatkan vibrasimu, supaya otomatis kamu nggak bertahan dalam situasi yang toksik, yang beracun terus. Kamu bisa menempatkan dan memposisikan dirimu supaya kamu bisa masuk ke lingkungan-lingkungan yang lebih sehat, dan kamu bisa menempatkan dan memposisikan dirimu supaya kamu bisa menarik situasi-situasi yang lebih baik lagi. Kamu nggak perlu iri sama orang lain lagi, kamu nggak perlu marah sama orang lain lagi, kamu nggak perlu marah sama situasi, karena aku rasa karena kamu sebenarnya sudah bisa melihat lebih jelas, otomatis kamu tahu, ketika saya memperbaiki diri, otomatis apa yang saya terima juga akan setimpal dengan apa yang saya usahakan. Oke, seperti aku sudah bilang di intro, hari ini aku mau pakai charms lagi. Dan kita akan sama-sama mencari tahu apa mungkin pesan tambahan untuk teman-teman yang pilih nomor 4 dari charms. Apa pesan tambahan untuk teman-teman yang pilih nomor 4 dari charms? Oke. Kupu-kupu.
menjadi seekor kupu-kupu yang cantik, kupu-kupu juga butuh proses kan, butuh waktu, butuh usaha, butuh progres. Dari dia dari ulat jadi kupu-kupu, jadi kepompong, terus jadi kupu-kupu. Butuh usaha. Dan teman-teman mungkin sebenarnya sudah melewati fase kepompongmu, atau kamu sudah melewati fase ulatmu, sampai tiba waktumu untuk terbang. Dan mau nggak mau kamu harus berani untuk terbang. Kalau kamu mungkin takut untuk melangkah maju, atau kamu takut untuk terbang, jangan takut, karena aku rasa banyak malaikat pelindung, atau banyak higher deities, ada Tuhan, ada malaikat pelindung, ada spirit guides, ada bahkan mungkin leluhur yang menjaga kamu. Dan gajah kan cerdas, gajah kan cerdik, gajah kan tangguh. Beranikan dirimu untuk ibaratnya menjadi gajah yang berani untuk menjadi cerdas. Gajah yang berani untuk menjadi berani, walaupun mungkin harus melewati lumpur, sungai, dan lain sebagainya. Gajah juga setia kan? Karena aku keinget lagunya Tulus yang gajah. Love. Untuk beberapa orang, aku rasa banyak di antara kamu yang mungkin takut untuk buka hati, takut untuk percaya cinta lagi. Tapi, kamu saat ini sedang dipanggil ya. Karena kamu ibaratnya sudah tahu mana hubungan-hubungan yang sehat, mana pasangan yang sehat, mana yang tidak. Kamu mau nggak mau harus memberanikan dirimu untuk belajar buka hati, belajar percaya cinta lagi, ya kan? Believe in love. Belajar untuk percaya pada cinta lagi. Karena kamu perlu mengingatkan dirimu bahwa yang terburuk itu sudah terjadi di masa lalu. Beranikan dirimu untuk belajar dari masa lalu dan lihat bigger picture-nya. Atau lihat gambaran yang lebih luas lagi dari semua pengalaman hidupmu. Gak ada yang kebetulan. Walaupun mungkin kamu ngerasa kayak masa lalu itu menyakitkan, tapi dari semua proses dan pengalaman masa lalumu itu, kamu sudah menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Lalu, live, love. Beranikan dirimu untuk sepenuhnya hidup. Sepenuhnya bisa tertawa lagi, dan sepenuhnya bisa mencintai lagi. Ada 2 charms believe in love. Ayo, beranikan dirimu untuk percaya cinta lagi dan buka hati lagi. Cinta bukan hanya cinta romantis. Never give up. Jangan pernah menyerah. Lalu, royalty. Remember your word sih. Aku rasa kalian perlu mengingatkan dirimu bahwa you've gone through worse or bad things in the past. Kamu sudah melewati banyak hal atau masa-masa yang menyakiti kamu di masa lalu, yang mungkin terasa kayak buruk banget. Tapi jangan malah sampai kamu lupa untuk menikmati hidup, malah jadi kayak pesimis dalam hidup dan pesimis terhadap cinta. Karena you're always in my heart. Karena kamu berharga. Karena kamu akan selalu berada dalam hati orang-orang yang memang peduli sama kamu. Ya, aku rasa teman-teman yang pilih nomor 4 ini, kalian tipikal yang gampang ngerasa nggak berharga. Gampang ngerasa kayak kamu nggak layak bahagia, nggak layak ini, nggak layak itu, bla 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 bla. Kamu malah jadi lupa dengan kualitasmu sendiri. Beranikan dirimu untuk percaya lagi dengan kualitas dirimu sendiri. Beranikan lagi untuk dirimu percaya dengan Tuhan, dengan semesta, dengan rencananya beliau. Beranikan dirimu untuk percaya pada mimpimu lagi sih. Percaya pada harapanmu. Pegang kendali atas hidupmu sendiri. Jangan takut. Please, jangan takut. Self-acceptance. I'm hearing the word self-acceptance. Penerimaan diri. Aku rasa teman-teman yang pilih nomor 4 ini perlu belajar lagi untuk mengasah kemampuanmu untuk bisa menerima dan menghargai dirimu sendiri. Oke? Aku rasa itu semua untuk teman-teman yang pilih nomor 4. Kalau kalian rasa pesannya resonate, jangan lupa untuk like, komen, kasih tahu aku. Dan kalian boleh share video ini ke teman-teman kalian yang kalian rasa perlu mendengarkan video ini, atau video lain dari Illusion Priestess. Jangan lupa untuk subscribe kalau kalian belum subscribe, dan follow Instagramnya Illusion Priestess. Kalau nantinya di antara teman-teman ada yang tertarik untuk booking personal reading,
Informasi lebih lanjut terkait personal reading itu ada di kolom deskripsi di bawah ini. Dan juga di Instagramnya Lucian Priestess. Karena nomor 4 sudah, sekarang kita lanjut untuk yang terakhir. Oke. Yang terakhir, untuk teman-teman yang pilih nomor 5, kita akan sama-sama mencari tahu kira-kira apa yang perlu teman-teman ketahui. Oke. Ini apa yang perlu teman-teman ketahui sebenarnya masih rahasia. Oke. Ada kejutan di depan sana, kejutan yang sudah dipersiapkan oleh Tuhan, kejutan yang sudah dipersiapkan oleh semesta. Ini terkait new beginning atau awal baru, tapi aku rasa terkait bagaimana kamu bisa mencapai new beginning atau bagaimana prosesmu untuk mencapai awal baru ini. Awal baru ini bisa dalam konteks apapun. Bisa terkait perkembangan diri atau karir, atau kreativitas, apapun terkait kreativitas yang nantinya sudah menyambut kamu sebenarnya. Tapi terkait how dan when, terkait bagaimana dan kapannya itu masih rahasia. Tapi di sini yang aku rasakan untuk teman-teman yang pilih nomor 5, ini adalah pile yang kalian perlu mendekatkan diri lebih lagi ke Tuhan. Perlu mendekatkan diri lebih lagi ke semesta. Called Soul Gifts and Training, it's time to step up. Karena aku rasa banyak di antara teman-teman yang saat ini atau mungkin sampai saat ini kamu masih ngikutin ego. Earth pulsing, pulse of the nature, slow down, time in nature. Banyak di antara kamu yang mungkin masih mengikuti ego, atau kamu masih mengikuti keinginan, mengikuti nafsu. Mengikuti ego dalam konteks kamu punya keinginan, kamu punya harapan, tapi karena kamu mau keinginan dan harapanmu itu harus terjadi. Kapan kamu mau itu harus terjadi? Dan padahal kamu mungkin lupa bahwa waktu Tuhan itu pasti akan selalu jadi yang terbaik, karena kamu lupa tentang waktu Tuhan. Kamu lupa dengan waktu Tuhan. Kamu malah mungkin jadi meragukan Tuhan, meragukan semesta. Banyak di antara kalian yang saat ini juga sedang terbangkitkan secara spiritual. Jadi Tuhan tuh semesta mau ngajarin kamu juga buat grounding dulu deh. Yuk grounding dulu, tenang dulu, belajar dulu tentang hal spiritual, belajar dulu tentang balancing bakat-bakat kamu, belajar dulu tentang mungkin balancing cakra-cakra kamu. Terus walaupun mungkin saat ini kamu memang sedang terbangkitkan secara cepat, rapid movement, I'm feeling rapid movement, prosesmu itu sedang terjadi dengan sangat cepat. Pelan-pelan, kamu disuruh pelan-pelan. Jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa. Ikuti prosesnya dan jangan izinkan ego atau ketakutanmu malah jadi kayak batu sandungan buat dirimu sendiri. Aku lupa ini lirik lagunya siapa, tapi ini lagu lama. Unwritten-nya Natasha Bedingfield. Ada lirik bagiannya, dan aku terdengar lagu itu saat aku lagi bacain kalian saat ini. Feel the rain on your skin. No one else can feel it for you. Only you can let it in. No one else can speak the words on your lips. Drench yourself in words unspoken. Live your life with arms wide open. Today is where your book begins. The rest is still unwritten. Rasakan aliran hujan dalam di kulitmu. Karena tidak ada orang lain yang bisa merasakannya selain kamu. Hanya kamu yang bisa mengizinkan itu terjadi. Tidak ada orang lain yang bisa
menyampaikan fakta atau kebenaran dari bibirmu, izinkanlah dirimu untuk tenggelam dan terbenam, basah, dengan kata-kata yang mungkin belum kamu ucapkan. Hidupilah hidupmu dengan tanganmu yang terbuka lebar, karena hari ini adalah hari di mana bukumu ini baru dimulai. Sisanya ya belum ditulis. Oke, aku terdengar lagu ini, ring in my ears, dan ini yang baru notice ada kartu di Abundant Universal Provide. Teman-teman yang pilih nomor 5 yang terakhir ini, kamu itu ibaratnya lagi akan, entah lagi, atau memang sedang menyambut berjalan menuju awal baru. Karena kamu sedang berjalan menuju new beginning, otomatis Tuhan dan semesta itu mau bilang ke kamu bahwa pelan-pelan gak apa-apa loh. Kamu itu bukan kamu yang dulu. Kamu yang dulu itu sudah di belakang, dan kamu sekarang sudah siap untuk menyambut hidup yang baru dengan awal baru, menulis cerita yang baru. Jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa. Jangan memaksakan diri mau tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Tapi nikmati prosesnya di masa kini. Mungkin kamu perlu untuk traveling atau grounding kayak aku bilang tadi, balancing cakra-cakramu, atau kamu perlu ke alam untuk recharge. Dengarkan intuisimu, dengarkan intuisi dan dengarkan kata hatimu. Kalau teman-teman yang pilih nomor 5, ini erat kaitannya dengan spirituality. Sangat erat kaitannya dengan spirituality. Hal-hal spiritual. Atau mungkin kamu baru sadar tentang bakat-bakat spiritual kamu dan kamu bingung, kamu kalut. Gimana cara ngembanginnya, gimana cara manfaatinnya. Selama kamu punya bakat spiritual, punya bakat supranatural, dan kamu mau untuk menggunakan itu untuk jadi berkat, bukan untuk merugikan orang lain, it is okay. It is okay. Jangan takut tentang apapun, tentang masa depanmu. Karena aku rasa banyak dari kalian yang lagi takut banget, lagi takut dan lagi kalut. Mungkin kamu lagi takut tentang corona, pandemi, kesehatan, uang, dan lain sebagainya. Tapi kamu diingatkan kayak, dekatkan dirimu ke Tuhan. Cari memang source atau sumber yang memang bisa kasih kamu apa yang kamu butuhkan. Tuhan. Maksudnya kayak gimana? Ya contohnya kalau kita mau beli gadget, kita mau beli HP, kita mau beli iPad, kita beli di toko elektronik kan. Nggak mungkin kita beli gadget di toko sembako. Begitu juga sebaliknya, kalau kita cari sembako, kita belinya di toko sembako, bukan di toko elektronik. Nah, pada akhirnya yang bisa provide, yang bisa menyediakan apapun yang memang kita butuhkan kan cuma Tuhan, cuma semesta. Bukan orang tua kita, bukan pasangan kita, bukan bos kita dan lain sebagainya, tapi cuma Tuhan yang tahu apa yang memang dibutuhkan dan diperlukan oleh isi hati tiap manusia. Karena cuma Tuhan yang tahu apa yang memang sebetulnya kamu inginkan, apa yang kamu harapkan, apa yang kamu inginkan. Did I say inginkan twice? Apa yang memang kamu perlukan lah. Otomatis mintanya langsung ke beliau dong, ya kan? Aku rasa teman-teman perlu menyimbangkan dirimu, balancing, grounding, dan dekatkan diri ke Tuhan, dekatkan diri ke semesta. Supaya kamu lebih bisa lagi merasakan hadiratnya, hadirat beliau, presence. Hadirat dan rencana beliau, rencana Tuhan dalam setiap situasi hidupmu. Oke. Lalu kayak aku bilang di awal, aku sudah bilang di awal kalau aku tertarik untuk pakai charms lagi untuk cari tahu apa mungkin pesan tambahan yang perlu diketahui oleh teman-teman. Apa pesan tambahan yang mungkin perlu diketahui oleh teman-teman yang pilih nomor 2. Oke, ada lagi kan di sini. Beautiful. Cantik. Kamu menarik, kamu cantik. Jangan lupa itu. Mau kamu laki-laki atau kamu punya perempuan, cantik bukan hanya cantik penampilan fisik kan, tapi hatinya cantik juga bisa. Sikapnya yang cantik juga bisa. Angels watching over me. Malaikat menjagaku. Ingatkan dirimu bahwa malaikat pasti akan selalu menjagamu dan kamu tidak pernah sendirian. Believe in love,
percaya pada cinta lagi. Beranikan dirimu untuk selalu percaya pada cinta. Cinta bukan hanya cinta romantis. Kucing. Kalau kamu ngerasa saat ini kamu butuh perhatian, kayak kamu, kalau misalnya kamu suka kucing atau kamu suka binatang, dan kucing kan suka nyari perhatian kan? Sekarang coba untuk luangkan lebih banyak waktu untuk memperhatikan dirimu sendiri. Believe in love lagi. Ada 2 believe in love. Mungkin teman-teman perlu diingatkan tentang pentingnya percaya pada cinta, percaya pada mujizat. Love and be loved. Iya, banyak di antara kalian yang aku rasa ngerasa seperti kamu gak berharga, ngerasa seperti kamu gak istimewa, ngerasa seperti kamu gak layak. Tapi ingatkan dirimu bahwa kamu berhak untuk menerima cinta yang terbaik. Kamu berhak untuk bahagia. Kamu berhak untuk dicintai. Kamu berhak untuk mencintai. Kupu-kupu dan gajah. Ada sesuatu hal, entah itu pola pikir, sifat, kebiasaan dari masa lalu, yang aku rasa perlu teman-teman ubah. Aku masih terpanggil buat ngambil. Tapi beranikan dirimu untuk bertransformasi seperti kupu-kupu yang bermetamorfosa. Lalu gajah. Gajah cerdas kan? Aku keinget lagunya Tulus yang gajah. Dan liriknya yang terburuk kelak bisa jadi yang terbaik. Nah, teman-teman mungkin ngerasa selama ini kamu kayak buruk, atau kamu gak berharga, gak istimewa, kamu gak berhak untuk dicintai. Tapi rencana Tuhan gak ada yang tahu loh. Akan ada masanya dimana kamu yang tadinya mungkin di bawah, akan beliau angkat untuk bisa naik. Lo ada anak kecil di atas bulan. What is this? Ada lampunya Genie Aladdin dan Dream Design Achieve. Beranikan dirimu untuk bermimpi. Bermimpi untuk merancang mimpimu supaya kamu bisa meraih mimpimu. Jangan takut untuk bermimpi. Bermimpi kayak anak kecil yang bermimpi. Anak kecil yang bermimpi kayak mereka nggak akan musingin apakah mimpinya akan jadi kenyataan atau mimpinya terlalu tinggi atau gimana, tapi dia berani untuk bermimpi kan. Dream big, beranikan dirimu untuk bermimpi. Walaupun mungkin orang-orang sekitar kamu bilang kayak ketinggian mimpinya, let them say whatever they want to say. Biarin aja mereka ngomong. Kayak aku bilang, rencana Tuhan gak ada yang tahu. Yang terburuk kelak bisa jadi yang terbaik, ya kan? Oke. Aku rasa itu semua untuk teman-teman yang pilih nomor 5. Kalau kalian rasa pesannya resonate, jangan lupa untuk like, komen, kasih tahu aku, dan kalian boleh share video ini ke teman-teman kalian yang kalian rasa perlu mendengarkan video ini atau video lain dari Delusion Prestige. Jangan lupa untuk subscribe kalau kalian belum subscribe, dan follow Instagramnya Delusion Prestige. Kalau nantinya di antara teman-teman mungkin ada yang tertarik untuk booking personal reading, informasi lebih lanjut terkait personal reading itu ada di kolom deskripsi di bawah ini, dan juga di Instagramnya Delusion Prestige. Well, kalau gitu, untuk pesan nomor 5 sudah aku sampaikan. Berarti, semua pesan untuk video kali ini sudah aku sampaikan. Aku harap pesan ini bisa bermanfaat dan cukup menghibur untuk teman-teman. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai kita bertemu lagi di lain kesempatan, teman-teman. Bye-bye. God bless. I love you.